Kami dari kelompok 4 dengan anggota Angel Clara Sayangtoy, Fitriani Abdullah, Florianus Kevi, Johannes Frans Dagang, Maria Goriti Kedang, dan Pedro Glenn Alessandro Taek. Kami mengambil lokasi di Jalan Timur Raya, kilometer 8 Oesapa. Pertama-tama kami melakukan pengukuran pada lokasi tersebut. Langkah berikutnya, kami membagi 2 tim kerja dengan beranggotakan 3 orang. Waktu pengukuran dimulai dari jam 18.45 sampai 20.45 dengan pembagian waktu setiap sesi 15 menit. Masing-masing tim bertanggung jawab untuk menghitung jumlah kendaraan, kecepatan kendaraan, dan hambatan samping pada setiap ruas sesuai dengan golongan kendaraan. Setelah kami melakukan survei kendaraan, langkah berikutnya kami melakukan pengolahan data. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Johannes Frans Dagang dari kelompok 4 kelas PJJC semester 5 Politeknik Negeri Kupang. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang data hasil survei lalu lintas kelompok kami, kelompok 4. Untuk itu, selamat menikmati video saya dan penjelasan saya. Jadi, lokasi yang kami pilih sebagai tempat survei adalah di Jalan Timur Raya, kilometer 8 Oesapa, tepatnya sebelum jembatan Oesapa. Adapun tipe jalan yang kami dapati di lokasi tersebut adalah 2/2 TT atau 2 arah 2 lajur tidak terbagi. Dengan lebar jalan di lokasi tersebut adalah 8,8 meter dan lebar bahu adalah 1,6 meter. Berikut adalah sketsa potongan melintang jalan di lokasi kami tersebut. Bisa teman-teman lihat di layar. Adapun tugas saya sendiri selama survei lalu lintas adalah sebagai orang yang menghitung kendaraan golongan 1 sampai golongan 4 dan mengamati kecepatan kendaraan ringan spesifiknya pada lajur kanan. Untuk itu kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu slide lokasi. Jadi kami kelompok 4 memilih lokasi di Jalan Timur Raya, Oesapa, kilometer 8, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, karena pada survei pencarian lokasi yang kelompok kami lakukan dengan pengamatan secara langsung serta menggunakan data lalu lintas pada Google Maps, titik tersebut memiliki tingkat kepadatan yang signifikan yang membuat kendaraan yang melewati titik tersebut di jam-jam yang padat harus mengurangi kecepatan kendaraan mereka, sehingga kemacetan bisa saja terjadi. Menurut data Google Maps, di lokasi ini jam puncak terjadi sekitar jam 19.45, sehingga kelompok kami mengambil waktu pengamatan mulai dari jam 18.45 sampai jam 20.45. Berikut adalah gambar observasi yang kami ambil dari Google Earth dan Google Maps. Di sini bagian atas adalah data Google Earth
atau gambar Google Earth, dan di bawah adalah gambar Google Maps dari data lalu lintas sehari sebelum survei yang kami lakukan ini. Teman-teman bisa lihat. Oke, kita lanjut ke slide berikut, yaitu slide lalu lintas. Jadi di slide lalu lintas ini kami melakukan perhitungan atau melakukan survei terhadap kendaraan yang melewati lokasi survei kelompok kami. Jadi kami kelompok 4 sadar bahwa jenis dan golongan kendaraan ini sangat beraneka ragam. Jadi kami membaginya ke dalam 8 golongan kendaraan. Jadi di sini kami sudah menyiapkan form untuk menghitung kendaraan atau membantu kendaraan. Selain kami menggunakan traffic counter. Jadi di sini golongan 1 adalah sepeda motor dan kendaraan roda 3. Golongan 2 adalah sedan, jeep, dan station wagon. Golongan 3 adalah angkutan penumpang sedang seperti angkot. Kemudian golongan 4 ada pick up, mikro truk, dan mobil hantaran. Kelompok 5A ada bus kecil, kelompok 5B ada bus besar, seperti kalau di Kupang sini kita sebut adalah bus Keva. Kemudian golongan 6A ada truk ringan 2 sumbu, golongan 6B ada truk sedang 2 sumbu, golongan 7A ada truk 3 sumbu, golongan 7B ada truk gandengan, golongan 7C ada truk semi trailer, dan yang terakhir golongan 8 adalah kendaraan tidak bermotor seperti becak dan sepeda. Ini adalah form yang kami pakai di lapangan. Jadi kelompok kami ini melakukan survei selama 2 jam dengan pembagian setiap interval adalah 15 menit. Jadi di sini di interval pertama jam 18.45 sampai jam 7.00 kami mendapati bahwa ada 375 kendaraan golongan 1, 69 kendaraan golongan 2, 6 kendaraan golongan 3, 20 kendaraan golongan 4. Di golongan 5A tidak ada kendaraannya sama sekali, golongan 5B ada 1 kendaraan, golongan 6A ada 11 kendaraan, golongan 6B ada 3 kendaraan, golongan 7A ada 2 kendaraan, golongan 7B ada 0 kendaraan, 7C ada 0 kendaraan, dan 8 ada 0 kendaraan. Jadi setelah kami mendapati data tersebut, kami melakukan penjumlahan terhadap data di interval 15 menit pertama untuk mengetahui berapa banyak kendaraan yang melewati titik tersebut di interval 15 menit pertama atau jam 18.45 sampai jam 19.00. Jadi sini dengan cara melakukan penjumlahan di Excel, kita bisa menggunakan rumus sum, kemudian kita tarik dari golongan 1 sampai golongan 8. Hasilnya adalah 487 kendaraan yang melewati di interval 15 menit pertama. Kemudian kita melakukan langkah tersebut secara berulang-ulang sampai kita selesai di jam 20.30 sampai jam 20.45 sebagai interval 15 menit terakhir. Setelah kita selesai mendapatkan jumlah kendaraan yang melewati selama 2 jam, kemudian kita bisa lihat dan kita bisa menandai waktu puncak di mana kendaraan mengalami puncak kemacetannya atau paling banyak kendaraan yang melewatinya di jam 19.30 sampai 19.45. Di sini saya sudah memberikan tanda orange dengan 530 kendaraan yang melewati tersebut. Setelah itu, kami kelompok 4 membagi ke 8 golongan kendaraan itu menjadi 3 kelompok besar, yaitu ada kelompok SM atau kelompok sepeda motor, KR atau kendaraan ringan, dan KB adalah kendaraan berat. Di situ kami langsung melakukan penjumlahan sepeda motor dari periode 1 atau interval 15 menit pertama sampai interval 15 menit terakhir. Jadi kami melakukan sum dan kami tarik mulai dari kolom 1 sampai kolom terakhir. Dan kami mendapati bahwa banyaknya kendaraan atau kendaraan sepeda motor yang melewati titik tersebut adalah 3072 kendaraan. Kemudian kami lanjut ke kendaraan berat, kendaraan ringan.
itu mulai dari golongan 2 sampai golongan 5A. Jadi kami melakukan sum blok dari golongan 2 paling atas sampai golongan 5 paling bawah. Dan kami mendapati bahwa jumlah kendaraan ringan yang melewati lokasi tersebut adalah 628 kendaraan. Dan ini adalah untuk kelompok kendaraan berat. Jadi mulai dari golongan 5A, 5B sampai golongan 8. Dan kami mendapati bahwa ada 110 kendaraan berat yang melewati titik tersebut. Baik, kita akan membuat grafik untuk slide lalu lintas. Jadi caranya cukup mudah, kita tinggal pilih insert, kemudian kita pilih yang insert line or area chart, kemudian kita pilih yang line width makers. Kemudian kita lihat ke sini dulu, dan cukup mudah. Kemudian kita klik kanan, kita pilih select data, langsung add data. Di ini kita pilih sumbu X dulu, tulis X, kemudian kita pilih karena X adalah sumbu tegak, maka kita pilih yang ini, banyaknya data, banyaknya kendaraan yang lewat di 15 menit waktu atau periode pengamatan. Kemudian kita OK, kemudian kita add lagi untuk membuat sumbu Y. Pilih yang Y, kita pilih yang periode pengamatan. Nah, periode pengamatan merupakan waktu. Oke. Kemudian karena di sini masih dalam 1, 2, 3, 4, 5, maka kita edit untuk membuat waktunya berubah menjadi tahun 5 terusnya. Kemudian kita pilih OK, kemudian OK lagi. Nah, sudah nih, sudah jadi. Kemudian teman-teman semua, kita mau membuat judul ataupun keterangan dari grafik ini. Jadi kita pilih plus di sini, kemudian kita centang axis title dan chart title. Jadi sini untuk chart title kita tinggal ganti seperti yang contoh yang di samping sudah kelompok kami lakukan. Pilih tulis arus, lintas per 15 menit karena 15 menit. Oke. Kemudian yang di aksis bagian sini kita pilih, kita tulis periode pengamatan untuk kurung menit. Kemudian kita pilih yang axis title lagi di bagian sini, kemudian kita tulis I besar ya, kurung kendaraan per 15 menit. Oke. Jadi ini merupakan cara untuk membuat grafik. Oke, kemudian kita ulangi langkah tersebut untuk perhitungan di arah kanan. Jadi masih sama, waktu pengamatannya masih 2 jam dengan interval masing-masing adalah 15 menit. Di arah kanan kita mendapati golongan 1 di interval pertama adalah 431, golongan 2 65 kendaraan, golongan 3 ada 14 kendaraan, golongan 4 ada 18 kendaraan, golongan 5A ada 1 kendaraan, 5B 1 kendaraan, golongan 6A ada 4 kendaraan, golongan 6B 1 kendaraan, golongan 7A ada 2 kendaraan, 7B
7C0, dan 80. Untuk itu jumlah kendaraan yang lewat caranya masih sama, yaitu sum, tarik dari kolom 1 sampai kolom 8 di interval 15 menit pertama. Hasilnya adalah 537 kendaraan yang lewat. Setelah itu kita mengulangi langkah yang sama untuk interval 15 menit berikutnya, sampai setelah semua data terkumpul dari golongan 1 sampai golongan 8 ini kita bagi lagi ke dalam 3 kelompok besar, yaitu SM atau sepeda motor, KR atau kendaraan ringan, KB atau kendaraan berat. SM ini kita mulai dari golongan 1 karena dia sepeda motor, maka kita mendapati dengan rumus sum dari golongan 1 di interval pertama sampai golongan 1 di interval terakhir, kita mendapati bahwa ada 3.125 kendaraan motor yang lewat. Kemudian untuk kendaraan ringan mulai dari golongan 2 sampai golongan 5A itu banyaknya motor yang lewat adalah 635. Maaf, kendaraan ringan yang lewat adalah 635. Kemudian kita masuk ke kendaraan berat. Jadi kendaraan berat seperti yang sudah dijelaskan bahwa kendaraan berat mulai dari golongan 5B sampai seterusnya sampai golongan 8. Di sini mendapati 84 kendaraan yang lewat. Cara membuat grafiknya mengikuti grafik dari arah kiri. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu slide hambatan samping. Jadi kami kelompok 4, di sini kami terlebih dahulu membagi kejadian hambatan samping menjadi 4 kelompok, yaitu pejalan kaki, parkir atau kendaraan berhenti, kendaraan keluar masuk, dan kendaraan melambat. Dengan periode pengamatan atau periode survei yang masih sama 2 jam dengan pembagian waktu 15 menit per interval. Jadi di interval pertama di jam 18.45 sampai jam 19.00 kami mendapati bahwa ada 13 pejalan kaki, 9 kendaraan yang parkir berhenti, kemudian ada 23 kendaraan yang keluar masuk, dan ada 18 kendaraan yang melambat. Untuk itu jumlah hambatan samping dari interval pertama atau jam 18.45 sampai 9.00 di arah kiri adalah 63 kendaraan atau ada 63. Nah, di sini kita ulangi langkah tersebut untuk menghitung keempat jenis hambatan samping itu di interval 15 menit berikutnya. Kemudian kita akan menggambar grafik dari data hambatan samping di arah jalan kiri. Jadi masih sama caranya, pilih insert, terus insert line or area chart, kemudian kita pilih yang line with meters, kemudian kita tarik ke sini dulu, kemudian kita klik kanan, select data, kemudian kita add atau add, kita pilih karena dia X, kita pilih yang ini dulu jumlahnya, kemudian kita OK, kemudian kita pilih yang Y, kita buat yang Y di sini, kemudian kita pilih waktunya. Sekali lagi kayaknya waktunya belum berubah, kita edit di bagian sini, kemudian kita pilih yang ini, kemudian sudah jadi. Cara untuk menaruh keterangannya bisa tekan tambah di sini, kemudian pilih axis title dan chart title atau title, kemudian kita tinggal mengikuti tulis ini
grafik kejadian hambatan samping per 200 meter. Kemudian di bagian bawah kita ganti dengan periode waktu. Di sini buka kurung 15 menit. Kemudian di sini kita pilih 20, kemudian hapus, kita tulis kejadian tentang kejadian HS. Kemudian per 200 meter. Kurang lebih seperti ini grafiknya. Untuk itu kita akan ulang step by step yang ada di ruas kiri untuk kita melakukan pengolahan di ruas kanan. Masih sama caranya. Kemudian setelah data ruas kiri dan kanan selesai, kemudian lanjut kita akan buat penjumlahan atau total dari hambatan samping tiap kelompok yang terjadi. Jadi yang pertama kita lakukan sum dari ataupun penjumlahan dari pejalan kaki di pejalan kaki ruas kiri selama periode pengamatan 2 jam itu. Kemudian kita gabung dengan data pejalan kaki di periode 2 jam di kanan. Nah, kemudian kita dapat hasil 181 IP kejadian hambatan samping pejalan kaki. Kemudian di titik tersebut kita juga buat untuk kendaraan parkir, masih sama, lakukan sum untuk parkir dan berhenti di ruas kiri dan kanan. Dan kita mendapati bahwa ada 108 kendaraan yang berhenti atau parkir di sekitar lokasi yang kami lakukan survei. Kemudian kendaraan masuk keluar, situ masih sama juga. Caranya adalah lakukan sum untuk kendaraan ruas kiri dan kanan. Kemudian kita akan mendapatkan hasil 243 dan merupakan banyaknya kendaraan yang keluar masuk di lokasi tersebut. Nah, kemudian adapun kendaraan melambat, caranya juga sama, kendaraan melambat, dan ada total 239 kendaraan yang melambat di lokasi tersebut. Cara buat tabel kembali lagi sama seperti di ruas kiri. Berikut adalah gambar sketsa dari hambatan samping ini. Jadi kami mengambil pengamatan terhadap hambatan samping selama 200 meter. Kemudian kami merekayasa lokasi tersebut supaya mudah kami menaruh pos survei di tengah-tengah supaya kami bisa melihat 100 meter ke kiri dan 100 meter ke kanan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu slide kecepatan. Jadi setelah kami membagi 8 golongan kendaraan menjadi 3 kelompok besar, yaitu SM, KR, dan KB, langkah berikutnya kita mengambil kecepatan dari ketiga kelompok tersebut. Nah, supaya data yang kita ambil akurat, kita ambil masing-masing kelompok itu adalah 10 sampel. Jadi SM ada 10 sampel, KR ada 10 sampel, dan KB ada 10 sampel. Nah, tapi terlebih dahulu kita akan menentukan penggal jalan yang kita pakai. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita meminta salah satu anggota kelompok kita untuk melewati lokasi atau titik survei kelompok kami dengan kecepatan yang mengikuti kecepatan arus lalu lintas yang sedang terjadi. Di situ kami mendapati bahwa kecepatan motor teman kami adalah 20-21 km per jam. Maka dari itu, karena dia kurang dari 45 km per jam, maka dia termasuk dalam penggal jalan 25 meter. Jadi
berapa lama waktu yang dibutuhkan motor sampai ke penggal jalan 25 meter yang sudah kami tandai. Kami catat berapa detik untuk sampai ke sana, kemudian kami masukkan ke dalam data. Di sini periode pengamatan atau survei masih sama 2 jam dengan pembagian interval 15-15 menit. Pada kelompok pertama yaitu kelompok SM, di sampel pertama didapati bahwa kecepatan sepeda motor tersebut untuk sampai ke titik 25 meter adalah 10,5 detik, sampel 2 7,52 detik, sampel 3 21,1 detik, sampel 4 7,66 detik, sampel 5 11,5 detik, sampel 6 ada 13,2 detik, sampel 7 ada 8,93 detik, sampel 8 ada 14,47 detik, sampel 9 ada 8,11 detik, dan sampel 10 ada 7,1 detik. Jadi setelah kita mendapati masing-masing kendaraan punya waktu tempuh, kemudian kita buat rata-rata dari kecepatan itu di interval 15 menit pertama. Maka kita mendapati bahwa rata-ratanya adalah 10,109 detik. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk kendaraan ringan dan kendaraan berat. Setelah semua data kita peroleh, kita lanjut mengisi untuk 15 atau periode 15 berikutnya, mulai dari jam 19.45, mulai dari 19.00 sampai 19.15, hingga pada akhirnya akan selesai di 20.30 sampai 20.45. Nah, di situ kemudian kita akan membuat rata-rata dari semua kecepatan yang terjadi untuk masing-masing kelompok. Jadi di sini caranya adalah dengan menggunakan rumus average atau rata-rata dan memilih semua kolom yang ada di kelompok sepeda motor. Hal ini juga diterapkan di KR dan KB. Kemudian kita lanjut mengantarkan SM, KR, dan KB yang masih dalam satuan detik untuk menuju ke satuan kilometer per jam. Caranya adalah dengan membagi penggal jalan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh penggal jalan dikali dengan 3.600. Kenapa 3.600? Karena 1 jam itu adalah 3.600 detik dibagi dengan 1.000, atau karena 1 kilometer sama dengan 1.000 meter. Untuk itu, setelah rumus kita pakai, kita lakukan enter. Tapi sebelum itu ingat untuk mengunci penggal jalan yang sudah ada supaya tidak terganti nanti. Jadi ketika kita sudah mendapati atau mendapatkan data yang pertama, selanjutnya kita bisa langsung menarik melakukan tarik untuk mempersingkat waktu yang kita punya. Bisa tarik ke sana juga. Terusnya, hal ini juga bisa kita terapkan untuk kelompok KR dan KB. Setelah semua data di interval pertama kita antarkan ke kilometer per jam, tidak lupa kita buat rata-rata dari periode pertama. Ulangi langkah berikut untuk ulangi langkah yang sama untuk periode berikutnya di kelompok masing-masing. Kemudian setelah itu kita lanjut melakukan rata-rata untuk semua data yang ada di masing-masing kelompok. Jadi tinggal sama juga caranya average, kemudian bisa pilih rata-rata dari rata-rata yang sudah ada atau melakukan rata-rata dari semua data yang ada.
bisa saja sama. Ini yang rata-rata dari rata-rata yang sudah ada. Kemudian kalau kita buat juga average sama dengan average, kita tarik dari kolom pertama sampai kolom 10, hasilnya juga sama, 12,95. Oke. Ulangi langkah tersebut untuk kelompok KR dan KB. Kemudian untuk ruas kanan dia mengikuti apa yang menjadi langkah di ruas kiri. Ya baik, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu slide JK2. Jadi di sini seperti hal yang sudah kita setujui bersama, bahwa tipe kendaraan dari 8 golongan itu kita bagi ke dalam 3 tipe besar atau 3 kelompok besar, yaitu MP mobil penumpang atau dari tadi dikenal dengan kendaraan ringan, kemudian KB adalah kendaraan berat, kemudian M adalah sepeda motor. Jadi ternyata masing-masing tipe atau kelompok kendaraan ini memiliki EMP yang berbeda. Untuk itu sebelum perhitungan dimulai, kita terlebih dahulu menentukan EMP dari masing-masing kelompok kendaraan ini. Jadi caranya cukup mudah, kita langsung saja merujuk pada tabel 4/10. EMP untuk tipe jalan tidak terbagi. Jadi tipe jalan kelompok kami adalah 2/2 TT dengan volume lalu lintas total 2 arah. Kelompok kami berdasarkan perhitungan di slide lalu lintas atau perhitungan kendaraan, kami mendapati bahwa banyaknya kendaraan atau total volume lalu lintas kami lebih dari 1.800 kendaraan. Untuk itu kami memakai EMP untuk kendaraan sedang yaitu 1,2, kemudian EMP untuk sepeda motor itu karena lajur dipengaruhi oleh lajur juga atau jalur juga, yaitu lebar jalur kami 8,8 meter, maka lebih dari 6, sehingga kami memakai EMP SM-nya 0,25. Kemudian yang terakhir kami memakai EMP kendaraan beratnya 1. Kemudian setelah kita sudah tahu penentuannya, kita lalu pilih kolom yang kita mau isi, kemudian kita pilih sama dengan dan pilih opsi di atas untuk mempermudah perhitungan kita. Kemudian di bagian kolom kendaraan per jam, kita langsung saja isi dengan banyaknya kendaraan sebelum jam puncak, pas jam puncak, dan sesudah jam puncak dari masing-masing kelompok ini. Jadi saya kasih contoh untuk mobil penumpang. Jadi di sini kita kembali ke slide lalu lintas. Di sini saya sudah membuat, caranya adalah karena kita tahu bahwa jam puncak itu terjadi di jam 19.30 sampai 19.45, maka kita langsung saja melakukan sum atau melakukan penjumlahan dari banyaknya kendaraan untuk mobil penumpang. Jadi mobil penumpang itu kan mulai dari golongan 2 sampai golongan 5A. Jadi di situ kita langsung saja sum dari kolom C10 atau 2A bagian atas sampai ke 5A di interval 19.45 sampai 20.00, sehingga kita mendapatkan hasil 258 kendaraan per jam. Kemudian kita buat lagi untuk arah kanan. Jadi arah kanan juga mudah, sama juga kita pilih di interval 19.15 sampai 19.30. Kemudian ingat ya, perintah sum, kemudian kita pilih dari 19.15, kita tarik ke sini ke 5A, kemudian kita tarik turun sampai melewati jam puncak atau di interval 19.45 sampai 20.00. Kemudian kita lakukan enter. Jadi kita dapat 258 kendaraan dan 249 kendaraan. Itulah yang nanti kita akan isi di tabel JKI 2. Ini ada rumusnya, karena kami langsung merujuk dari
slide ini ke slide belakang. Kemudian kita ulangi langkah tersebut untuk menghitung kendaraan per jam untuk kelompok kendaraan berat dan kendaraan per jam untuk sepeda motor. Langkah berikutnya, setelah kita dapat, kita lakukan penjumlahan terhadap data kendaraan per jam ini. Jadi data kendaraan per jam total lah, bisa dibilang gitu. Jadi untuk arah kiri, setelah kita dapat langsung kita jumlahkan. Kemudian begitupun juga dengan arah kanan, langsung lakukan penjumlahan. Kemudian kita lanjut ke kolom SMP per jam. Jadi SMP per jam nih caranya cukup mudah, karena kita sudah mengetahui bersama EMP dari masing-masing kelompok kendaraan atau tipe kendaraan, maka kita langsung saja mengalihkan EMP dengan frekuensi atau banyaknya kejadian, banyaknya kendaraan per jam. Jadi di sini banyaknya kendaraan, misalkan 258 kendaraan, kita kali dengan 1,2 karena merupakan EMP dari mobil penumpang. Kita langsung kalikan saja dan kita dapat hasil 309,6. Kita ulangi langkah tersebut untuk arah kiri, kemudian kita buat lagi di kelompok kendaraan berat untuk kiri dan kanan, kemudian sepeda motor untuk kiri dan kanan. Setelah data SMP terkumpul, masih sama juga untuk bagian sini, itu adalah merupakan total dari SMP per jam dari mobil penumpang, SMP per jam dari kendaraan berat, dan SMP per jam dari sepeda motor. Di sini bagian atas adalah untuk arah kiri dan bagian bawah untuk arah kanan. Kemudian kita lakukan perhitungan untuk mendapatkan kit total. Jadi kit total ini kita buat gabungan antara ruas kiri dan kanan. Jadi kan untuk pertama kolom kendaraan per jam kita sudah dapat, kita sudah tahu bahwa ada 1505 kendaraan per jam di ruas kiri dan 1467 kendaraan di ruas kanan. Untuk itu kita lakukan penjumlahan sehingga kita mendapatkan hasil 2972 kendaraan per jam untuk gabungan kedua ruas. Kemudian SMP per jam juga begitu, kita lakukan penjumlahan. Nah, berikutnya kita lakukan perhitungan untuk mendapatkan persen arah. Jadi caranya cukup mudah. Jadi ini berpatokan pada tabel SM per jam saja. Jadi di sini langsung saja SM per jam untuk arah kiri dibagi dengan SM per jam kit total dikali dengan 100 karena dia persen. Jadi di situ kita mendapatkan hasil untuk ruas kiri 51,66%, kemudian di arah kanan kita mendapati persen arahnya yaitu 48,3%. Kemudian kita lakukan perhitungan terhadap pemisahan arah atau PA. Ruasnya cukup jelas, Q1 bagi dengan Q1 tambah 2. Hasil yang kita dapat untuk ruas kiri adalah 0,70 dan ruas kanan adalah 0,70 juga. Untuk itu maka faktor SMP F atau FSMP adalah hasil dari 0,70 bagi dengan 0,70 tambah 0,70 atau PA kiri tambah PA kanan. Jadi hasil dari faktor SMP-nya 0,50. Jadi kita langsung saja masuk ke tabel bagian bawah yaitu kelas hambatan. Jadi kita kan sudah lewat slide dari tipe kejadian hambatan samping. Nah, kita sudah sama-sama membaginya ke dalam 4 tipe, yaitu pejalan kaki, parkir kendaraan berhenti, kendaraan masuk keluar, dan kendaraan lambat. Jadi masing-masing tipe hambatan samping itu memiliki simbol yang berbeda-beda. Pejalan kaki PED, kemudian parkir kendaraan berhenti PSV, kemudian kendaraan masuk keluar EV, dan kendaraan lambat SMV. Dengan bobot PD memiliki bobot 0,5, PSV memiliki bobot 1, EV memiliki bobot 0,7, dan SMV memiliki bobot 0,4. Adapun frekuensi yang sudah kami siapkan di slide hambatan samping yang ini biru,
kami bawa ke JK2. Nah, untuk mendapatkan bobot kejadian, maka di sini bobot dari tipe kejadian hambatan samping kita kali dengan frekuensi hambatan samping. Jadi untuk pejalan kaki kita mendapatkan 90,5, bisa teman-teman lihat. Kemudian kita tinggal tarik turun untuk tipe kejadian hambatan samping lainnya. Kemudian setelah perhitungan kita melakukan penjumlahan terhadap bobot kejadian hambatan samping untuk mendapatkan bobot total. Jadi menurut total dari bobot kejadian hambatan samping yang kita sudah dapat yaitu 464,2, maka frekuensi kita terdapat di antara frekuensi 300 sampai 499, maka termasuk dalam kondisi khusus yaitu daerah industri dengan toko-toko di pinggir jalan dengan kelas hambatan samping sedang dengan simbol S. Jadi kita akan lanjut saja ke slide berikut yaitu JK3. Nah, di JK3 kita akan sama-sama menentukan kapasitas atau C. Jadi pertama kita akan tentukan dulu masing-masing komponen dari rumus dari kapasitas. Jadi ada CO dan FCLJ, FCPA, FCHS dan FCUK. Yang pertama adalah CO. Jadi di sini untuk kapasitas dasar kita bisa merujuk pada tabel 4-1. Jadi di sini kita kembali ke JK2. Nah, di situ adalah berisi data semua. Di sini 4-1 kapasitas dasar atau CO. Di sini kapasitas dasar dengan tipe jalan 2/2 TT adalah 2800. Catatannya per 2 arah. Jadi di sini kita langsung saja memilih CO-nya 2800. Kemudian kita lanjut ke FCLJ. Nah, cara untuk melihat FCLJ juga sangat mudah. Kita langsung saja pada rujukan tabelnya yaitu 4-3. Nah, di sini FCLJ-nya karena FLJ-nya ditentukan dari lebar jalur berdasarkan lebar jalur yang kami punya dengan lebar jalur 8,8, maka FCLJ-nya adalah 1,4. Kemudian faktor pemisahan arah atau FCPA. Berdasarkan perhitungan di JK2, kita mendapati bahwa persen arah yang kita punya adalah 51,66% dan 48,3%. Menurut rujukan tabel di tabel 4-4 faktor koreksi kapasitas akibat PA pada tipe jalan tidak terbagi, maka dia termasuk dalam 55-45%. Jadi FCPA-nya 0,97. Kemudian kita lanjut ke hambatan samping atau FCHS. Nah, di situ FCHS-nya dirujukan tabel 4-5. Jadi kita kembali untuk melihat FCHS. Jadi di sini dengan tipe jalan 2/2 TT dengan KHS sedang, maka di situ FCHS yang kita gunakan adalah 0,95. Sudah diberi tanda. Kemudian kita lanjut ke FCUK. Jadi di situ FCUK rujukannya adalah tabel 4-7. Nah, FCUK berdasarkan jumlah penduduk Kota Kupang yaitu 443.349.000 orang, maka kita langsung saja memilih di tabel ukuran kota dalam kurung juta jiwa. Di situ berarti 0,1 sampai 0,5 karena dengan satuan juta jiwa berarti 0,1 itu adalah ribuan, 100 ribuan sampai 500 ribuan, 0,5 adalah 500 ribuan. Di situ karena 443.000 di antara 1 sampai 5
100.000 sampai 500.000, maka dia tergolong dalam kelas kota kecil dengan FCUK-nya 0,9. Kemudian setelah kita dapat semua data yang kita perlukan, langsung saja kita mencari kapasitasnya dengan cara mengalihkan semua data tersebut. CO kali FCLJ kali FCPA kali FCHS dan kali FCUK, dan didapatkan hasil 2647,29. Nah, untuk berikutnya yaitu arah lalu lintas Q, kita langsung saja mengambil data di JK2, yaitu yang ini, total untuk SMP per jam. Kemudian setelah kita menentukan arah lalu lintas atau Q, kemudian kita lanjut menghitung derajat kejenuhan. Nah, derajat kejenuhan didapat dari arah lalu lintas Q dibagi dengan kapasitas. Jadi didapatkan hasil 0,48. Ya baik, kita akan langsung saja masuk ke slide berikut, yaitu fluktuasi kecepatan. Nah, di sini setelah kita mengetahui jam puncak terjadi di jam 19.30 sampai jam 19.45, maka kita mengambil 1 jam sebelum jam puncak untuk dijadikan fluktuasi kecepatan jam puncak. Nah, mulai dari jam 18.45 sampai 19.00 untuk kelas sepeda motor atau kelompok sepeda motor dilakukan dengan cara mengambil nilai rata-rata dari kecepatan kiri dan kecepatan kanan. Kita kembali ke slide kecepatan, kemudian di sini kita mendapati bahwa untuk sepeda motor di jam 18.45 sampai 19.00 itu kecepatan rata-ratanya adalah 9,44. Nah, untuk periode 4 yang sama di ruas kanan itu nilainya adalah 16,00. Nah, 16,1. Jadi di situ kita akan langsung saja melakukan average untuk mendapatkan nilai rata-rata dari dua data tersebut. Nah, dapatlah kita untuk data 12,77 untuk data fluktuasinya. Nah, itu untuk jam 18.45 sampai 19.00. Hal yang sama kita bisa lakukan untuk mendapatkan nilai kecepatan rata-rata dari jam 19.00 sampai 19.15, 19.15 sampai 19.30, dan 19.30 sampai 19.45. Dan kita bisa mengulang langkah-langkah tersebut untuk mendapatkan rata-rata kecepatan juga untuk kendaraan ringan dan kendaraan berat. Setelah data semua terkumpul dan diinput, langkah selanjutnya adalah kita membuat diagram. Jadi diagram di sini caranya cukup mudah, pilih insert, kemudian insert kolom bar chart, kemudian kita pilih yang 2D kolom. Nah, di sini kita tinggal select data, kemudian kita add, kemudian kita menamai data tersebut pertama SM, blok data SM di sini, kemudian kita OK, kemudian kita add data lagi, kemudian kita pilih data KR, kita menamainya data KR, kemudian pilih data KR-nya apa saja, kemudian OK, kemudian add lagi, add data lagi, kemudian pilih KB, tulis KB di situ, kemudian pilih data KB. Nah, untuk yang di sini kita ubah di waktu supaya berubah juga. Oke, kemudian kita OK, kemudian kita pilih plus sini untuk mendapatkan nambah chart title dan juga legend. Dan di sini ya, di sini kemudian kita langsung saja mengganti titlenya fluktuasi kecepatan jam puncak. Oke.
Kurang lebih seperti ini cara pembuatan tabel dari fluktuasi. Langkah berikutnya adalah kita masuk ke kesimpulan. Jadi dari perhitungan kita yang panjang lebar dari depan sampai ke belakang, kami kelompok 4 pun mengambil kesimpulan bahwa dari analisis hasil survei kendaraan ataupun lalu lintas kelompok kami di Jalan Timur Raya Wesapa kilometer 8 Kecamatan Kelapa 5 Kota Kupang, kami mendapati bahwa derajat kejenuhan di ruas jalan tersebut adalah 0,48. Artinya ruas jalan tersebut memiliki arus lalu lintas yang tergolong normal dan belum mengalami kemacetan atau overkapasitas di ruas jalan tersebut. Maka masih dapat dilewati oleh kendaraan-kendaraan seperti sepeda motor, kendaraan ringan, dan kendaraan berat. Maka dengan demikian, kami kelompok 4 mengambil kesimpulan bahwa ruas Jalan Timur Raya Wesapa kilometer 8, tepatnya di samping Jembatan Liliba, masih dapat menampung arus lalu lintas yang terjadi dan belum memerlukan atau membutuhkan rekayasa terhadap arus lalu lintasnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah dan kata. Untuk itu, sampai ketemu kembali di video pembelajaran lainnya. Dah.